Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali akan memasuki persekutuan doa di minggu ini. Dan karena itu mari kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian dari PKJ 13 bait yang pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Mari sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu, kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami, khususnya ketika kami bergumul dengan berbagai persoalan. Bahkan mungkin ketika kami berada pada titik terendah dalam kehidupan spiritual kami karena pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, bahkan juga menghibur kehidupan kami. Karena itu berbicara Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang budiman, kita akan bersama-sama merenungkan tema memaknai keterpurukan. Bacaan kita diambil dari surat 2 Timotius pasal pertama ayat 3 sampai 18. Saya ulangi, diambil dari surat 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan 18. Dan fokus kita yang akan saya bacakan ada di ayat 12. Yang demikian bunyinya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami keterpurukan atau dengan bahasa mudah kegagalan atau kejatuhan. Bahkan mungkin sampai pada titik nadir, titik terendah dalam hidup kita. Tak terkecuali seorang hamba Tuhan, bahkan seorang rasul sekalipun. Hal inilah yang kita bersama-sama baca sesungguhnya dalam bacaan kita saat ini.
Dalam teks bacaan kita diungkapkan bagaimana Rasul Paulus bukan hanya punya kerinduan untuk berjumpa dengan anak rohaninya, yaitu Timotius, tetapi ia juga mengungkapkan perasaannya yang terdalam ketika menghayati situasinya saat itu. Ia sedang berada di dalam penjara ketika ia mengirimkan surat ini. Ia mengalami suasana yang berbeda dengan pengalaman di penjara sebelum-sebelumnya. Karena agaknya Paulus merasa bahwa akhir hidupnya sudah semakin dekat di penjara saat ini. Ia mengungkapkan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Itu dapat kita baca dalam surat 2 Timotius ini pasal 4 ayat 6. Itu berarti siksa dan derita dalam penjara saat itu jauh melampaui pengalaman yang ia pernah alami. Selain itu, ia juga merasa sudah mulai ditinggalkan oleh jemaat-jemaat di Asia Kecil. Seperti yang digambarkan dalam ayat 15 dalam bacaan kita. Sehingga ia merasa sendiri menanggung bebannya sekarang. Ia merasa kesepian dan tak berharga lagi bagi jemaat-jemaat yang dulu dirintis dari penginjilannya atau yang dilayani dalam penginjilannya. Oleh karena itu, ia merasa sungguh-sungguh berat bebannya. Bahkan terluka hatinya karena semua pengalaman. Sekalipun begitu, syukurlah di tengah semua pergumulan itu ia masih melihat tangan Tuhan yang bekerja dan menopang hidupnya. Itulah sebabnya ia berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia, Tuhan, berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Itu yang kita baca dalam fokus renungan ini. Inilah keyakinan imannya untuk tetap bertahan dan tidak berhenti pada derita serta perasaan terluka dan tak berdaya. Ia memang sedang terpuruk, namun ia tak mau hanya berhenti pada situasi tersebut. Ia harus bangkit dan menyemangati dirinya sendiri, sambil mengungkapkan dan meneguhkan keyakinan iman dari anak rohani yang sangat diandalkannya, yaitu Timotius. Selain ia menyemangati diri dan meneguhkan keyakinan orang yang sangat dekat padanya, Paulus tentu juga mendapat topangan dan dukungan dari keluarga Onesiforus dan tentunya Timotius sendiri. Mereka inilah yang begitu peduli dan memerhatikan keberadaan Paulus. Bahkan sampai mengunjungi dan memberikan banyak bantuan saat ia di penjara. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika Paulus dapat tetap kokoh berjuang dalam keterpurukannya, memaknai semua peristiwa yang terjadi secara positif dan mampu memberikan atau membagikan penguatan iman kepada orang-orang yang masih percaya kepadanya. Inilah kunci utama agar kita bisa bertahan dan bangkit dari keterpurukan, memaknainya secara positif dan tetap menjadi berkat buat sesama. Sekali lagi, inilah kunci utama agar kita bisa bertahan dan bangkit dari keterpurukan, memaknainya secara positif dan tetap menjadi berkat buat sesama. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah kita bisa bertahan dan menjadi sumber inspirasi seperti Paulus saat mengalami keterpurukan? Apakah kita bisa belajar bahkan bersyukur kepada Tuhan saat kita mengalami keterpurukan dalam hidup? Dan apakah kita dapat menjadi penopang atau pemberi semangat dan harapan bagi anggota keluarga kita yang sedang terpuruk hidupnya?
Semoga itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar dari seorang hamba-Mu, Rasul-Mu, Paulus, yang berani bangkit dari keterpurukannya, bahkan ia mampu memberikan semangat dan dukungan kepada orang lain. Hidupnya menginspirasi banyak orang ketika mengalami pergumulan. Bahkan ia sendiri tidak mau berhenti pada derita dan kesedihan, tetapi mau bangkit dan percaya pada tangan kasih Tuhan. Ia mampu memaknai keterpurukannya menjadi sesuatu yang berarti, di mana ia melihat tangan Tuhan yang bekerja. Dia masih melihat bahwa Tuhan tidak berdiam diri dan tak pernah menyalahkan Tuhan dalam semua yang ia alami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin agar keluarga-keluarga kami juga bisa hidup seperti Paulus, khususnya di dalam pergumulan hidup yang berat saat ini. Engkau mampu menopang mereka dalam menghadapi keterpurukan ini dan melihat tangan-Mu yang bekerja. Dan kami juga ingin berdoa dan belajar juga untuk menjadi penopang dan penolong yang menguatkan bagi saudara-saudara kami yang sedang terpuruk. Kami punya kepedulian dan perhatian kepada mereka, sama seperti yang dilakukan oleh Timotius dan keluarga Onesiphorus yang menolong Paulus untuk tetap boleh bertahan di dalam penderitaannya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami agar di dalam perenungan kami minggu ini kami boleh menemukan makna yang indah dari segala pergumulan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh menaikkan doa permohonan ini. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa keluarga ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 439 yang berjudul Bila Tofan Keras Melanda Hidupmu. Kita nyanyikan bait pertama dan keempat. Berkat Tuhan Sang
Kiranya persekutuan doa ini menjadi sesuatu yang meneguhkan, menguatkan, dan sekaligus memberi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.